GZ juga bakal mantau ke arah depan Factory di mana ternyata zona itu udah nggak berpihak lagi karena Factory coba tembak. Dan ada GZ langsung maju dengan Skara tapi dari jauh dari Obes Drisin langsung menembakkan GZ begitu aja Lord Devil. Dan bersama Lucky Kambing ternyata Kruger yang akan menjadi korban berikutnya Lord Devil. Kapan terakhir kali gue nge FM ya? Udah naikin tempo. Dah. Ya, kembali lagi di channel Haji Spam. Konten nggak mikir. Konten nggak mikir tuh behind the case. Ya, tinggal pencet record. Sekalian Sambil menyelam minum air itu katanya. Ya, biar nggak kosong-kosong banget lah channel gua. Semoga kalian nonton sampai habis. Biar nggak pada sotoy bilang jadi caster enak cuman bacot doang. Bener juga. Lu kenapa nge-case-nya kagak di office-nya? Majornya. Kenapa nggak di FVP emang? Oh, kalau di FVP emang FVP ya? So, I hope you guys enjoy the content. Jangan lupa pencet tombol like, share, sama subscribe. Nyalain notifnya. Bang Lian juga nih subscribe. Kalau kalian gabut-gabut dia bisa berikan tontonan yang menghibur juga gitu ya. Dia suka mengeksploit bokinnya ya. Waduh. Monetize bokin anjir. Eksploitasi anjir. Udah kayak live show kafe-kafe gitu dia. Dari sama dia bisa cuan juga kata gue. Gue gabut. Itu caranya kan. Gue kalau 10.000 gue nyanyi. Oke. Gak mau orang Gocap, bokin lo nyanyi. Oke. Jebolan apa? The Voice. The Voice. Map pertama kita without any further ado, let's go Bapak Pilot yo, berangkat terbangin kita ke map Bermuda. Di mana ini menjadi map pertama yang harusnya udah dikuasain oleh semua abang-abang panutan kalian semua. Jadi buruan, pencet dulu like-nya yang belum dipencet tombol like-nya, yang belum dipencet tombol subscribe-nya, di-subscribe dulu karena tentunya semakin banyak subscriber YouPoint Esports tentunya makin banyak event yang akan kita tayangkan ke kalian. Yuk, let's go. Pesawat melintas dari arah kanan dari Sentosa menuju ke arah observatory juga nampaknya. Dan beberapa pemain juga pada turun. Tim frontal nih, turunnya ada di arah peak ya. Namun kita lihat di arah rim 6 nampaknya juga menjadi pilihan untuk mereka turun. Dan clock tower, apakah ada perang di awal-awal? Karena nih terlihat adanya dua tim yang turun di arah sana aja, Seven. Iya. Ini udah ada sekitar 2 tim di clock tower. Dan yang menarik, ternyata Kruger, Gadget, terus juga ada Lord Devil ini sama 2GZ ini lagi bakalan main di Sentosa dan kebetulan Sentosa Blue Zone. Jadi gua rasa potensinya dari GZ sama Kruger ini besar banget. Tapi kita simpen dulu karena masih ada Aldi TV. Sang sniper player kita sepertinya harus bergontokan di early game. Dimana UAZ juga harus jatuh di awal-awal, dimana tuh udah terlihat juga Izayu harus terkena dan harus segera di revive. Tapi sepertinya cukup sulit karena ternyata bakal jatuh lagi John di bawah dan ada Singa Jantan jatuh berhasil menjatuhkan Ajon. Dan juga John juga bakal jatuh lagi terkena down. Aduh, baru turun dari Aldi TV malah jatuh terkena down. Dihajar habis oleh Singa Jantan. Ini dia dengan MP40 Cobra. Singa Jantan sudah berhasil mendapatkan 3 player sekaligus. Bakal coba menggulung medical kit karena memang sisa 42 HP-nya dan dibantu tentunya oleh kawan-kawan dari arah Aldi TV berhasil mengeksekusi 1 tim yang kalau nggak salah ini timnya dari Rangers team ya atau UAZ. Nah ini dia sama Puma nih ya, ada Togin saja nih sisanya nih Bung Lian ya. Betul, dan memang berbicara early game kita lihat dari senjatanya juga. Cuma tadi dari UAZ sebenarnya ada yang pegang double vector ya, itu senjata yang kuat juga untuk early game, bahkan ada yang pakai shotgun juga. Cuman follow up dari tim Aldi TV itu benar-benar bagus banget. Di atas pun mereka tidak ragu-ragu untuk membantu kawannya ada di bawah, tembak terus sampai ke knockdown dan akhirnya berhasil menyelamatkan kawannya. Dan kali ini mereka hanya kehilangan 1 aja, sedangkan dari UAZ terpojok tinggal 1 pemain saja dengan MP5-nya ya. Nah, kanan bakal dicoba di sandwich aja, udah ada glual bakal ditutup terlebih dahulu antara Togin aja sebenarnya. Ya ini sepertinya Togins gak punya banyak pilihan karena kebetulan dia gak punya tas. Dan dia juga baru punya yang namanya SMG doang. Ini MP5 apakah bisa? Lawannya Singa Jantan dengan MP40. Ya udah no hope. That's it. Teman-teman dari UAZ harus
Tusun di awal-awal, dimana ini masih ronde pertama, tapi nggak sampai situ. Ini Grizzly dari PBM Faljars Bin bersama Yuda sepertinya bakal coba follow up ke arah Clock Tower. Ibarat kelihatan di TV, ya elah, nggak sadar ada step di belakang, ternyata kirain teman, ternyata lawan. Dan kebetulan saja dari arah PBM Faljars Bin dan juga Yuda ini pembagian posisi yang cukup baik, penyebarannya cukup bagus, sehingga steppingnya lumayan mengecoh dari teman-teman Aldi TV nih Bung Leon ya. Betul, dan memang suara tembakannya tadi itu di Clock Tower terdengar dan mereka bisa berkesempatan untuk menjadi third party juga dan langsung coba untuk endap di lewat bawah terlebih dahulu. Tapi Val nampaknya memberikan info bahwa kawan-kawan dari tim Aldi TV ada di depan sana. Gratus karena ada flashbang, ternyata dia masih disebutkan Max 7 juga masih untuk maju lagi. Masih ada dua juga tentunya dihadapi 2 lawan 1 kali masih bisa dihadapi. Jars dan juga Yuda terjatuh. Bin, tapi ternyata Aldi TV berhasil disapu bersih oleh kawan-kawan dari Grizzly ya Ji. Itu ya buat teman-teman survivors yang pengen lihat eksekusinya PBM, Faljars Bin dan juga Yuda ini dari Grizzly, bisa gue bilang cukup rapi. Dalam artian lu tahu di Clock Tower ada yang turun 2 tim. Secara dari garis pesawat tadi lu bisa lihat, oh yang turun di Clock Tower 2 orang. Jadi once lu udah kelar looting, lu bisa samperin. Apalagi kalau tadi ada notif kill ya, kemungkinan namanya perangnya belum rapi, lu bisa datengin di waktu yang tepat. Dan itu dilakukan oleh tim Grizzly. Sampai akhirnya pembagian posisi dari PBM lagi-lagi harus gua akuin bagus banget. Dan gak ada yang harus jatuh terkena knockdown karena mereka berhasil mengeksekusi fightnya dengan cukup mudah ya. Betul, dan juga itu dari tim Aldi TV tidak, maksud gue decisionnya bukan bad decision, tapi emang itu terpaksa dilakukan karena mereka itu nggak punya resource yang cukup. Karena mereka habis perang juga, mereka nggak sempat untuk recovery. Itu akhirnya mereka harus memutuskan turun ke bawah, dan akhirnya dari tim Grizzly motong jalurnya langsung di sandwich. Itu juga bagus banget sih, keputusan yang mantap banget dari tim Grizzly menurut gue. Yes. Karena memang ini sesuatu strategi yang masih bisa dipakai banget tentunya untuk bermain di liga sih Ji. Iya, untuk bermain di fase liga juga masih cukup strategis. Dan kebetulan ternyata lagi ada yang rotasi lewat jalur pantai open field di arah Mars Electric. Seperti kelihatan Drisin sepertinya kekikis tengadannya habis hilang, diajar oleh Val tentunya. Dan di arah kejauhan ada Gadget dengan sekarang. Waduh, cukup berisiko tapi bakal ada lempar grenade. Untungnya respon dari Gadget cepet banget, masih glowalnya masih kayak yang dulu kita tahu. Gadget responnya yang luar biasa tentunya, berhasil menyelamatkan dirinya dari mara bahaya. Tapi seperti udah kelihatan ada Obes Hawks di arah depan dengan sniper dan juga laki kambing sang Kruger, si sniper dan juga sharpshooter tentunya. Kita bisa simak gimana cara dia memantau musuhnya dengan fokus dan melepaskan tembakannya. Nah, itu dia masih lepas, masih bersama Dewi Fortuna sepertinya. Tapi Frost nggak bakal dikasih ampun karena Kruger tetap memantau dari arah kejauhan, tapi harus berhati-hati juga, that's why. Nah, ini juga ada salah satu lagi nih player yang emang sepertinya ditugaskan untuk menjadi lini belakang untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya dari segi krono atau mungkin glue wall yang dimiliki oleh musuh, yaitu Bang Yo dari frontal sepertinya. Coba kekis dulu di arah Clock Tower karena emang kelihatan udah saling berjibaku aja, saling jual beli serangan. Tapi sepertinya frontal 8 legit cukup kehilangan banyak darah, that's why dia harus menggul medical kitnya terlebih dahulu. Dan masih sama dari skill karakter yang dipakai juga di sini ada Misa. Cuman yang jadi gua mulai consider nih kalau seandainya tim-tim kayak gini nggak pakai vehicle, nggak pakai motor gitu atau pakai mobil, ini jadi sayang skill slotnya ya. Bener banget, misianya jadi nggak kepake juga kalau misalkan memang lu ternyata bermainnya tidak menggunakan vehicle. Tapi ternyata Jar terjatuh dari atas dengan MP5 seorang di YM Raja tentunya. Tidak sadar juga masih ada Randy Eko, dia malah dipantau saya di balik batu. Nanti tidak menerima damage yang begitu banyak juga, bakal ada Glowals. Tapi ternyata ini musuh temennya di depan sana bos. Coba dipasang lagi, coba diselamatkan dulu Ji. Ternyata ini musuh ya, coba di end dulu oleh seorang Raja pastinya. Bakal dibuka dulu jalan terlebih dahulu dari Healer, bakal coba untuk bertahan lagi di rumah L dengan double Glowal yang terbuang sangat banyak di sana nampaknya Ji. Ya itu emang harus dilakukan ya. Lu buang 2 glowal itu yang penting lu selamat nggak masalah. Yang jadi fatal adalah ketika lu punya glowal yang banyak tapi lu nggak buka glowal satupun. Itu yang akhirnya sangat disayangkan dan akhirnya lu bisa kepanis sama musuh lu. Karena kebetulan di batu tadi ini ada sekitar 3 orang yang nembak ke 1 orang yang sama. Jadi lu bisa bayangin 1 glowal aja tuh pasti nggak cukup untuk nahan peluru yang datang ya kan. Benar, gue setuju banget dengan lu. Dan juga kalau misalkan lu berhasil numbangin musuh juga masih ada glue wall, lu bisa looting lagi kalau misalkan glue wall. Jadi jangan takut-takut untuk menggunakan glue wall gitu pastinya. Dan kita lihat bakal ada coba untuk Rush dan Comet dari Mystic. Z juga maju ke depan menggunakan Jota juga pastinya kali ini dengan sebuah shotgun yang ternyata bakal diberi tembak lagi. Dengan glue wall bakal ditutup juga terusan ZY. Di cover juga oleh kawan Real, bakal ada follow up yang cukup baik juga dengan Randy dari si kiri. Bakal nembak lagi dengan sebuah assault rifle-nya. Tapi nampaknya dari tim DMR juga nggak mau kalah. Bakal coba untuk masuk lagi ke depan.
kejauhan. Pertahanan lawan bakal diobrak-abrik, tembak langsung dengan sebuah shotgun berduanya di atas juga kena headshot dan ternyata masih ada jump shot lagi. Dan seorang Mystic kali ini masih bisa bertahan dengan sebuah krono kawannya dan kali ini pun nampaknya Zer tinggal satu tim dan berhasil disapu bersih oleh kawan-kawan dari DYMR Aji. Yes, ini luar biasa banget eksekusi dari teman-teman DMR, Raja, Randy, Mystic Z dan juga Korzi benar-benar rapi. Dalam artian lu bisa lihat gimana musuhnya tadi sempat dapetin momentum winning condition, dia dapat high ground, tapi karena dia cabut gak pede dengan aim yang dia miliki dan juga respon global yang cepat dari tim DMR itu menyebabkan DMR bisa balikin keadaan juga. Dan sekarang kita harus move dulu sejenak karena kebetulan ternyata dari PBM Grizzly Fall sisa satu orang aja dan bakal segala diras. Sepertinya cukup kesulitan karena emang udah ada dua orang sekaligus gerak karena lantai 2 coba masih dipaksa dilawan buka krono tapi malah keluar dari krononya loncat jump shot. Oke, nutup pakai glual tapi dibuka lagi glualnya agak sedikit berlebihan tapi udah sisa 4 aja glualnya dan melewati dua orang sekaligus. Tutup lagi dirinya tapi berhasil ngedelay musuh. Selama itu bukan suatu hal yang cukup mudah dilakukan oleh orang pada umumnya. That's why di sini Val mendapatkan advantage yang luar biasa baik, berhasil mendelay lagi pergerakan lawannya tapi tetap dikejar terus kemanapun. Benar-benar rapi sampai akhirnya ternyata masih ada Ikels yang bisa ngepanis seorang Val. Nice try untuk Val. Itu sayang banget kena kaki pak. Kalau enggak, kalau misalnya tuh kena headshot kayak Ikels yang tumbang dan berhasil diculik satu-satu. Pergerakan Val yang menurut gua bagus banget kayak ninja pak. Dan kali kita bakal berpindah langsung ke arah Factory juga pastinya karena sudah ada GZ dan kawan-kawan kita yang bergerak masuk ke arah Factory juga bertemu dengan tim 6 yang masih dirugikan dengan adanya di luar zona, bakal ditembak langsung dengan sebuah scar oleh seorang GZ juga. Tidak ada yang perlu yang masuk. Massive of TK untuk perlindungan diri juga pastinya dari tim GZ kali ini Haji. Ya benar banget dan ini posisinya juga lagi bakalan krusial banget karena kebetulan lagi sama circle yang bakalan jalan dan udah kelihatan perlahan tapi pasti bakal coba ditembak ke arah GZ. Sepertinya masih bakal coba di cover juga oleh 2 GZ. Tapi ini masih punya yang namanya Cord dan juga Handcan. Aduh berbahaya banget ini, bakal coba dipantau juga dari arah kejauhan. Sepertinya GZ juga bakal mantau ke arah depan Factory di mana ternyata zona itu udah gak berpihak lagi karena Factory coba tembak. Dari arah GZ langsung maju dengan Scarlet tapi dari jauh dari Obes Drisin langsung menumbangkan GZ begitu aja. Lord Devil dan bersama Lucky Kambing ternyata Kruger yang akan menjadi korban berikutnya. Lord Devil hanya bisa memantau dari arah dalam tapi itu semua dilakukan karena dia sadar di sebelah kiri ada lagi satu orang dari Road Tower dan ini sangat sulit posisinya untuk tim GZ dan juga Kruger. Sekarang sisa Cobra dan juga teman-teman dari arah Obes yang siap memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin sebelum zona round 20 detik lagi bakal jalan Bung Leon. Betul, karena dari kita sendiri gak sadar akan adanya pemain di arah tower. Jadi mereka itu malah kena sandwich ya hitungannya kalau misalkan kayak gitu. Dan kali ini Lord Devil dan juga pastinya satu kawan lagi dari JZ bakal coba untuk berputar terlebih dahulu memanfaatkan dari tim frontal yang bakal menembak ke arah tim lawan terlebih dahulu. Dari tim 6 ada distraksi, mereka bisa gerak. Dan kali ini ternyata ada Loklu yang berhasil menembak serangan Nanda langsung di end begitu saja menyisakan Bangyo dan juga 8 digit saja kali ini. Di mana 8 digit pun terjatuh oleh Ikels dengan tembakan hasil 80-nya dari kejauhan langsung berhasil eliminasi menyisakan Bangyo saja sendirian kali ini Haji. Ya itu posisi yang sangat disayangkan ketika udah dapetin satu buah kompon pasti lu tinggal standby di situ, lu masalah turun buka glual yang banyak malah mati. Itu hal yang menurut gua sangat sia-sia tapi itu semua nggak apa-apa, terpaksa dilakukan karena emang kebetulan circle selanjutnya juga udah nggak berpihak. Dan lu bisa lihat gimana dari arah tim Randy R juga ini mengupayakan hal yang sama. Dia mau masuk ke zona berikutnya dimana terlihat juga Randy bakal coba natakin orang yang mencoba mengambil Watchtower. Cukup sulit juga posisinya, cukup krusial karena Mystic Z juga bakal coba langsung cabut dulu mundur ke belakang. Terlalu berbahaya posisinya di saat yang bersamaan ada Raja berhasil dapetin frontal dari arah kejauhan. Sisa 5 tim Mystic Z berhasil mendapatkan juga satu orang dengan pelontarnya tapi dia harus segera regroup mengingat dia harus sadar di depannya udah menjadi zona berikutnya tapi cukup berbahaya. Bakal coba langsung diras begitu aja oleh jump shot yang dilakukan oleh Mystic Z tapi masih ada backupnya dengan dia punya Chrono tapi Korzi juga menjadi korban berikutnya. Randy bakal coba langsung diajar dari arah kejauhan dari arah Obes Drisin dan sepertinya DMR Raja masih bisa survive and that's it. DMR Raja meratakan semua orang dari tim Cobra hanya dengan satu baretaya saya Bung Lian. Iya, tanpa juga pastinya ada perlindungan diri. Dia juga dapat distraksi karena temannya tadi berhasil untuk ini ya lagi buy one gitu. Tiba-tiba dia datang pakai snipernya dan juga memang dari damage sniper itu gede banget makanya berhasil dieliminasi oleh Raja. Untuk 4 besar 7 kill buat gua rasa ya untuk DMR bagus banget. Tapi kita bakal berpindah terlebih dahulu ada tim GZ yang masih bertahan sampai saat ini juga di mana ternyata tim yang dari tower segera turun bakal disandwich melihat sebuah keuntungan dari Lord
Devil. Jauh rumah juga terlihat juga masih bertembak. Masih ada Chrono juga dari Lord Devil. Tadi masih pojok. Nampaknya di luar zona kali ini Haji. Harus coba untuk maju lagi dan bertahan. Menjadi survivor kali bakal coba dimajuin. Tapi ternyata GZXX berhasil dieliminasi Ji. Ya ini udah menjadi detik-detik kemenangan untuk mungkin antara Raja atau Ical dari RDMR. Tim Randy R melawan Ical Sad Boy, di mana look. Di sana udah kelihatan 9 poin kill udah diamankan, tapi di sini Raja juga bakal spamming grenade yang dia miliki. Awas, glownya bakal dikikis begitu ya oleh look dari tim Ical Sad Boy. That's it. Ini dia. Ical Sad Boy berhasil mendapatkan buyah dengan kill yang luar biasa banyak, ini sekitar 10 kill kalau nggak salah tadi ya. Benar, nih kita berbicara pengalaman dari Bang Ical memang sering banget nih untuk menjadi pemain yang tersorot juga ya. Cuman tadi Oke, terima kasih Mulyad. Gue deh, KSMF kayak udah lama banget kagak ngetes anjing. Kapan terakhir kali gue KSMF ya? Udah naikin tempo, Dah. Kapan terakhir kali gue KSMF lupa gue anjir. Gue kemarin gitu pas waktu awal ini wild trip anjir. Ya jadi itu ya Bla ya, nge-cash tuh susah ya. Susah boy. Even kita yang udah jadi mata pencarian nge-cash aja susah ya. Suka lupa. Bener. Jadi itu dia untuk konten yang ini ya kan, nanti gue record lagi kalau gue nge-cash sama Rara. Terima kasih udah nonton, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Hope you guys enjoy. See you guys in next videos, bye bye.